seorang pembuat abon yang tinggal di kampung Bojong Herang, Cianjur, Jawa Barat. Di usianya yang ke-70 tahun dan baru saja membuka toko abonnya, ia langsung diterpa isu tak sedap. Apalagi ketika itu masyarakat sedang diresahkan dengan adanya isu abon berbahan daging tikus dan daging celeng. Ini saya nggak jadi beli, soalnya barangnya dari barang yang benar. Kenapa? Kata siapa itu? Dengar aja. Oh, pokoknya saya nggak jadi beli. Banyak isu, aku nggak jadi beli pokoknya. Udah aja dikembaliin ya. Karwati dicurigai bertindak curang. Para tetangga memandangnya sinis. Bisnis abon yang baru saja bergerak naik langsung tiarap. Sahabat hikmah dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa salah satu dosa besar dalam hidup ini adalah fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah menuduh orang lain yang tidak melakukan satu keburukan, dia tuduh melakukan keburukan. Walaupun sebetulnya kata fitnah kalau kita kembali kepada Al-Quran itu memiliki makna yang beragam. Tapi dalam konteks ini kita berbicara tentang fitnah, yaitu menuduh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, yang sebetulnya orang itu tidak melakukan. Ini dosanya sangat besar, karena berhubungan dengan Allah dan juga dengan manusia. Tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang yang memfitnah orang lain, dia juga harus minta maaf kepada orang yang menjadi korban fitnahnya. Pertama kali menawarkan abon produksinya, Karwati kerap mengalami penolakan. Ada yang laku nggak? Belum ada yang laku, mau diambil, boleh ambil lagi. Ia terus mencoba mendatangi rumah-rumah dan warung-warung agar mau membeli dagangannya. Paling tidak, ia bisa menitipkan abonnya di warung-warung warga. Dengan modal 300.000, Karwati bisa membuat 2 kiloan abon. Hatinya seakan teriris melihat abon-abonnya tidak laku. Selain penjual baru, pesaingnya juga banyak yang menjajakan produk yang sama. Jatuh bangunnya dikarenakan kebanyakan pesaing. Bahan baku dulu belum banyak. Ya alhamdulillah cuma seadanya sepenghasilan aja gitu. Sahabat hikmah, sesungguhnya dalam setiap kesulitan selalu terbuka jalan. Stop habis. Halo, Mas. Tolong dikirim hari ini ya 1 ton. Ya udah habis, Mas. Iya, makasih, Mas. Assalamualaikum. Begitu yang dirasakan Karwati ketika pertama kali merintis usaha abonnya. Berkat ketelatenan dan kesabarannya, Karwati menemukan solusi. Racikan bumbu abon dibuatnya dengan serius, sehingga tercipta abon yang memiliki rasa yang enak. Lambat laun, reputasi abon buatan Karwati menyebar kemana-mana. Bang, nanti datang daging tolong dicuci bersih ya. Oh iya. Ini boleh. Untuk menjaga kualitas abonnya, Karwati memilih bahan pokok berupa daging ayam segar berkualitas dari produsen ayam luar daerah. Soal daging ayam segar untuk bahan abonnya tidak selalu tersedia. Jika harga-harga sedang naik, akan berimbas langsung pada harga daging ayam. Otomatis harganya naik berlipat-lipat. Terpaksa, Karwati membatasi produksinya agar tidak merugi. Dalam kesulitan untuk waktu dalam kenaikan harga. Karena dari peternak-peternak pada nggak ngambil karena ayam hidupnya mahal. Selama lebih dari 30 tahun bergerak di usaha pembuatan abon, Karwati paham betul beratnya merintis usaha. Mulai dari mencari bahan, meracik bumbu, mencari karyawan, sampai proses produksi dan pengiriman. Karwati mencoba untuk profesional. Untuk proses pembuatan abonnya diawali dengan mencuci daging ayam sampai bersih, lalu direbus. Daging ayam yang sudah matang, lalu disuir-suir menggunakan mesin.
Daging yang sudah digiling kemudian ditiriskan dan ditimbang. Suiran daging ayam selanjutnya digoreng dengan campuran bumbu rempah spesial. Diaduk-aduk sampai merata. Jika suiran daging ayam sudah berwarna kecoklatan dan mengering, harus diangkat untuk kemudian ditiriskan di meja khusus sambil tetap diaduk-aduk. Jika dirasa cukup, abon dipindahkan ke nampan besar untuk didinginkan. Mana barangnya pada lancar semua, pada bagus barang. Alhamdulillah lancar dulu. Oh iya, oke lah, pada bagus semua. Mau lihat yang lain. Selanjutnya, abon bisa dikemas dalam berbagai ukuran. Kalau kesulitan, kalau kita dapat barang yang jelek, kalau kita dikirim barang yang jelek, kayak ayamnya masih muda-muda, bedanya kecil, barangnya kecil lembek. Untuk menunjang penjualan abonnya, Karwati rajin berpromosi di media sosial dan melayani pembeli secara daring. Abon ayam produksi Karwati dijual dengan harga yang bervariasi, tergantung dari ukurannya. Yang kecil Rp20.000, sedangkan ukuran besar 1/4 kilo harganya Rp40.000. Isu daging tikus dan daging celeng yang sempat menerpa bisnis Karwati menghilang dengan sendirinya berkat usaha Karwati yang secara konsisten terus memberikan produk terbaik. Ia pun tak luput berdoa kepada Tuhan agar usahanya selalu diberikan keberkahan. Tak terbayang dari seorang penjajah abon keliling, Karwati kini menjadi pengusaha sukses dengan puluhan karyawan. Produk abon ayamnya kini dikenal luas dan disukai masyarakat. Alhamdulillah. Pelanggan abon ayam produksi Karwati kini semakin luas. Tak hanya warga Cianjur, tapi juga dari beberapa daerah di sekitarnya. Untuk dijual kembali ataupun dikonsumsi sendiri. Mau beli abonnya kayak biasa yang rasa ayam. Berapa nih? Itu kos aja. Boleh tunggu sebentar ya. Ya, sebelumnya udah pernah beli udah pernah nyoba dari tetangga, terus saya pengen beli secara pribadi. Pertamanya sih cari dulu di sosial media gitu, ternyata ketemu. Rasanya sih beda ya dari yang lain. Kalau yang lain itu bubuk, kalau ini kan dagingnya tebal-tebal, rasanya gurih, manisnya juga pas. Merintis usaha sampai berhasil memang bukan perkara mudah, tapi Karwati berhasil membuktikan keuletan dan kesungguhan dalam berusaha pasti akan menuai hasilnya. Keberhasilan Karwati mengembangkan usahanya hingga memiliki toko sendiri memang tidak semata-mata hasil dari kerja keras. Namun berkat ibadah dan doa yang tak putus-putus ia panjatkan. Ia yakin berdagang adalah putusan yang tepat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, pekerjaan apakah yang paling baik Rasulullah? Rasul pun menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Ahmadi. Sahabat hikmah yang dimuliakan Allah, semoga tayangan tadi bisa memacu kita untuk tetap tekun berusaha dan bersungguh-sungguh dengan mengedepankan prasangka baik kepada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah semua akan indah pada waktunya. Sahabat hikmah dimanapun Anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini kita diajarkan dengan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan. Dan seterusnya, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah. Terutama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang yang gampang memfitnah dengan menghilangkan rasa iri dan dengki yang ada di dalam diri kita. Semoga semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hikmah, mari kita terus menggali hikmah menuai berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.